Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Contoh lain yang menggambarkan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melukiskan untuk kita betapa besar harapan agar umatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kisah kabilah Daus yang juga mengirim utusan mereka menyatakan Islam. Dipimpin oleh At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, yang beliau pun kisah masuk Islamnya luar biasa. Mungkin kita pernah juga sempat menyinggung tentang ceritanya. Bagaimana At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu mendengar kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada keinginan dan ketertarikan untuk mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Tufail bin Amr sendiri adalah seorang tokoh yang dihormati, penyair terkenal, dan memiliki kecerdasan. Maka sejumlah orang-orang Quraisy berusaha mempengaruhi. Kata mereka, innaka qadimta biladana wa inna hadzal rajula wa huwa alladhi baina azhurina farraqa jama'atana wa shattata amrana wa innama qawluhu kas-sihri yufarriqu bainal mar'i wa ibnihi wa bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zawjihi wa innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad halla 'alaina fala tukallimhu wa la tasma' minhu. Orang-orang Quraisy itu mengatakan kepada At-Tufail bin Amr, sesungguhnya engkau terbiasa untuk berkunjung ke negeri kami, yaitu Mekah. Orang ini, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Orang ini, itu sudah memecah belah masyarakat. Membuat kondisi dan situasi di antara kami tidak kondusif lagi. Kata-katanya ibarat sihir yang bisa membuat berpisah antara orang tua dan anak, seseorang dengan saudara kandungnya, seseorang dengan suami atau istrinya. Kami khawatir apa yang sudah menimpa kami akan menimpa dirimu dan kaummu. Maka jangan berbicara dengannya dan jangan mau mendengarkan kata-katanya. Itulah proses. Dan itu akan terus berlangsung sampai sekarang dan yang akan datang. Orang-orang yang membenci selalu berpesan, jangan dengarkan, jangan baca, jangan mau berbicara dengan mereka. Nanti kamu terpengaruh loh, kamu akan terbawa. Mereka itu begini dan begitu. Dituduhkan kepada ahlu sunnah, kepada salafiyin. Kata At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu an la asma'a minhu syai'an wa la ukallimahu hatta hashautu fi udhunayya hina ghadawtu ila al-masjid kursufan farakan min an yablughani syai'un min qawlihi. Terpengaruh sampai akhirnya saya berniat untuk tidak mendengarkan satu patah kata pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan berbicara. Saya berangkat ke Masjidil Haram, artinya ke Mekah, ke Ka'bah, sambil memasang kapas di kedua telinga saya. Ditutup. Tidak mau mendengar satu kata dari Rasulullah SAW. Di sana Rasulullah SAW ternyata sudah ada berdiri salat di samping Ka'bah. Maka saya mengambil posisi dekat dengan Nabi. Fa'aballahu illa an yusmi'ani ba'dha qawlihi. Fasami'tu kalaman hasanan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala
enggan kecuali memberikan kesempatan untukku mendengar beberapa patah kata. Fasami'tu kalaman hasana. Yang saya dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang indah. Fakultu fi nafsi, saya bilang pada diriku sendiri, wathakla ummiyah. Wallahi inilah rajulun labibun syairun. Ma yakhfa alayya al-hasanu minal qabih. Fama yamna'uni an asma' min hadha rajuli ma yaqul. Celaka. Celaka ibuku. Artinya ini kalimat yang menunjukkan sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Demi Allah, sungguh, saya kan orang cerdas. Saya seorang penyair. Antara yang baik dan yang jelek, itu bisa saya bedakan. Nggak tersamar buat saya. Terus apa alasannya? Untuk kemudian menghalangi saya mendengar secara langsung apa yang dikatakan orang itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana ma yaqulu hasanan qabiltu wa in kana qabihan taraktu. Sudah. Saya akan dengarkan apa yang dia sampaikan, kalau baik saya terima, kalau jelek ya saya tinggalkan. Akhirnya saya tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pulang, saya ikuti dari belakang. Beliau masuk rumah, saya pun ikut masuk rumah. Saya bilang, Muhammad, kaummu mengatakan kepadaku begini dan begitu. Demi Allah, mereka terus menakut-nakuti aku tentang ajaranmu. Sampai-sampai saya tutup kedua telingaku menggunakan kapas agar tidak bisa mendengar ucapanmu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku mendengar secara langsung kata-katamu. Saya dengar ucapanmu bagus dan indah. Coba terangkan kepadaku seperti apa ajaranmu. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun menjelaskan tentang Islam kepadaku. Beliau bacakan Al-Quran untukku. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qattu ahsana minhu wala amran a'dala minhu fa aslamtu. Demi Allah, tidak pernah saya mendengar ucapan seindah itu. Dan tidak pernah saya mendengar suatu ajaran seadil itu. Saya pun masuk Islam. Ya. Akhirnya beliau minta izin kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk pulang kembali ke kampungnya, ke kabilah Daus, di negeri Yaman sana, untuk mengajarkan Islam. Dan beliau meminta untuk diberi tanda, artinya karamah. Ya. Maka beliau pun pulang, menemui kaumnya di Daus sana, di negeri Yaman. Kemudian di antara kedua mata ada cahaya seperti pelita. Saya bilang, Allahumma fi ghairi wajhi. Ya Allah, cahaya terang itu jangan di wajahku lah. Inni akhsha an yadhunnu annaha muthlatun waqa'at fi wajhi li firaqi dinahum. Saya khawatir nanti orang-orang itu menyangka ini semacam luka yang ada di wajahku karena saya sudah meninggalkan ajaran mereka. Akhirnya berpindah cahaya itu di ujung cambukku. Seperti pelita yang tergantung. Saya pulang, saya temui masyarakatku. Pertama kali yang saya temui adalah ayahku. Ayahku sudah tua sekali. Ketika mendekat, saya katakan, ilaika anni ya abati, falasta minni walastu minka. Jaga jarak dariku, wahai bapak. Jangan dekat-dekat. Karena kita sudah berbeda. Engkau bukan bagianku dan aku bukan bagianmu. Kata ayahku, lima ya bunayya. Kenapa begitu, hai anakku? Qultu qad aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Karena saya sudah masuk Islam, saya ikuti ajarannya Muhammad. Kata ayahku, ya bani, ya bunayya, fadini dinuka. Anakku, agamaku adalah agamamu, saya ikut kamu. Ya sudah. Saya bilang, idhab faghtasil wa tahhir thiyabak. Kalau begitu, silahkan bapak mandi, bersihkan pakaian, kemarilah akan aku ajarkan apa itu Islam. Beliau mandi, kemudian membersihkan bajunya, datang, saya terangkan Islam, beliau pun mau masuk Islam. Giliran istriku yang datang, saya bilang, ilaiki anni, falastu minki walasti minni. Jangan dekat-dekat dari saya.
jaga jarak, menjauh. Karena saya bukan bagian darimu dan engkau bukan bagian dariku. Kenapa seperti itu? Kata istriku. Saya bilang, Islam sudah memisahkan antara aku dengan dirimu. Saya sudah masuk Islam. Dan saya ikut ajaran Muhammad. Kata istriku, fadini dinuk. Agama yang aku ikuti, ya agamamu. Saya bilang, ya sudah pergi, mandi. Kemari akan aku ajarkan Islam untukmu. Masuk Islam istrinya. Qala thumma da'autu dausan ilal islami fa'abta'u alayya. Tapi giliran saya mendakwahi suku Daus, kabilahnya, untuk masuk Islam, ternyata mereka tidak merespon. Lalu saya datang melapor kepada Rasulullah SAW. Saya minta, fad'ullaha alaihim. Wahai Rasulullah, doakan saja kejelekan untuk mereka. Ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Seperti dalam kisah kabilah Thaqif. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah sudahlah, doakan kejelekan dan keburukan saja untuk mereka. Namun Nabi Muhammad justru mengatakan, Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang Thaqif dan datangkanlah mereka. Di sini sahabat At-Tufail bin Amr juga begitu. Fad'ullaha alaihim, Rasulullah, doakan saja kejelekan untuk mereka. Nabi Muhammad justru mengatakan dalam doa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang-orang Daus. Nabi kemudian berpesan, irji' ila qaumik, fad'uhum ilallahi warfuq bihim. Kata Nabi, sekarang pulang kembali ke kaummu. Ajaklah mereka untuk masuk Islam kepada Allah Azza wa Jalla. Pesan Nabi, warfuq bihim. Bersikaplah lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di kemudian waktu yang mereka sebelumnya menolak, datang masuk Islam di tahun itu. Tahun ke-9 Hijriah, Amul Wufud. Hari atau tahun puluhan kabilah mengirim utusan menyatakan Islam. Termasuk orang-orang Daus. Mereka datang ke kota Madinah. 70 atau 80 kepala keluarga datang. Itu Rasulullah SAW sabarnya luar biasa. Nah, di tahun tersebut, di tahun itu, tahun Wufud, Nabi Muhammad SAW sekali lagi mengajarkan untuk kita bagaimana bersabar menghadapi berbagai macam tipe dan karakter orang. Karena tiap-tiap utusan yang mewakili kabilahnya masing-masing, itu punya cerita sendiri-sendiri. Punya cerita sendiri-sendiri. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dari daerah Najran. Mereka datang berombongan untuk menyatakan Islam tetapi melalui perdebatan yang panjang. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam surat Ali Imran tentang ahlul kitab, ya ahlal kitabi, ayat 65 sampai seterusnya. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Terus ha antum haulai hajajtum fi ma lakum bihi ilmun. Sampai wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Itu debat alot. Ya. Debat alot. Panjang sekali. Sampai kemudian mereka ada yang mengusulkan sudah kita mula'anah saja. Kita saling melaknat saja. Akan tetapi satu sama lain kemudian berusaha menghalang-halangi. Jangan. Kata mereka, la tula'inhu fa wallahi in kana nabiyan fala'antahu la nuflihu nahnu wala aqibuna min ba'dina. Jangan begitu, jangan saling menantang, saling melaknat begitu dong. Demi Allah, kalau memang benar dia seorang nabi, lalu engkau mengajaknya saling melaknat, nggak bakalan bahagia kita selama-lamanya. Tidak ada lagi yang tersisa dari kita setelahnya. Akhirnya mereka tawar-menawar. Mereka bilang, nu'ti kama sa'alta,
fab'ath ma'ana rajulan aminan wa la tab'ath ma'ana illa aminan. Mereka mengajukan syarat begini ya Muhammad. Kami siap memberikan apa yang engkau minta. Tapi kirim untuk kami seorang yang sangat-sangat bisa dipercaya. Tolong, jangan kirim untuk kami kecuali orang yang bisa dipercaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqa aminin. Sungguh akan aku utus untuk kalian seseorang yang terpercaya dan benar-benar bisa dipercaya. Faqala, qum ya Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Falamma qama qala, hadza aminu hadhil ummati. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah berdiri. Beliau berdiri. Setelah itu beliau memuji. Orang ini adalah aminu hadhil ummah. Orang yang terpercaya di kalangan umat Islam. Beliau berangkat ke Najran. Mengajarkan Islam secara langsung. Sampai kemudian mereka pun masuk Islam. Ada yang melalui perdebatan sengit. Semacam itu. Nah, ada juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Satu persatu ya. Seperti utusan dari kabilah Muzainah. Kata An-Nu'man bin Muqarrin, salah satu sahabat yang berasal dari kabilah Muzainah, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 400 rajulin min Muzainah. Kami datang dalam rombongan Muzainah kurang lebih 400 orang laki-laki. Belajar Islam. Ketika kami akan pulang, qala ya Umar zawidil qauma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, Umar, berikan bekal perjalanan untuk mereka. Faqala ma indi illa syai'un min tamrin. Kata Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa. Ada kurma tapi sedikit. Ma azunnuhu yaqa'u minal qaumi mauqi'an. Saya pikir enggak akan cukup 400 orang. Padahal kurma yang saya punya sedikit. Qala intarik fazawidhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah, pergi saja. Bekali perjalanan pulang mereka. Qala fantalaqa bihim Umar fa adkhalahum manzilah thumma as'adahum ila uliyah. Umar bin Khattab mengajak mereka sampai masuk ke rumahnya, dibawa naik ke atas loteng sana. Falamma dakhalna idza fiha minat tamri mithlul jamalil awraq. Ketika kami masuk di ruangan penyimpanan kurma, ternyata kurmanya enggak sedikit tapi setumpuk seperti gunung. Fa'akhadhal qaumu minhu hajatahum. Masing-masing orang mengambil. Karena kurma kan sudah makanan pokok di sana. Qala Nu'manu fakuntu fi akhiri man kharaj. Kata sahabat Nu'man bin Muqarrin, saya adalah orang yang paling terakhir keluar dari rumahnya Umar. Fanadhartu fama afkidu mawdi'a tamratin min makaniha. Masing-masing sudah ngambil sebanyak-banyaknya ini. Padahal katanya Umar kan kurmanya sedikit. Ternyata karena mengikuti perintah Nabi, pulang kurmanya udah banyak. Diambil setiap orang sepuasnya. Sahabat Nu'man bin Muqarrin yang paling terakhir ikut mengambil juga. Ketika keluar, kata Nu'man bin Muqarrin, fanadhartu fama afkidu mawdi'a tamratin min makaniha. Saya perhatikan enggak berkurang sama sekali. Seperti semula saat kami datang. Itu karomah yang diberikan. Nah, demikian juga ketika kabilah Kindah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Amul Wufud. Nah, 80 atau 60 penunggang kuda atau berkendaraan dari Kindah. Mereka datang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka membawa pedang, menggunakan kain sutra. Falamma dakhalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka masuk masjid dengan membawa selendang sutra, Nabi Muhammad mengatakan, "Awalam tuslimu?" Nah, bukankah kalian mau masuk Islam? Qalu bala, iya, kami sudah masuk Islam. Qala fama balu hadzal hariri fi a'naqikum?
Terus kenapa kalian masih menggunakan sutra yang diselendangkan di leher itu? Fasyakkuhu wa naza'uhu wa alqauhu. Langsung seketika itu juga kain sutra itu dirobek-robek, dilepas terus dibuang. Nah, kisah-kisah yang termasuk juga utusan dari Al-Asy'ariyin, penduduk dari negeri Yaman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, yaqdumu qaumun hum araqqu minkum quluba. Sebentar lagi akan datang rombongan, hati mereka lebih lembut daripada hati kalian. Ternyata mereka adalah orang-orang Yaman, terkhusus dari kabilah Asy'ariyin. Artinya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap kabilah yang datang itu punya cerita dan punya kisah. Tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah, itulah buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekian banyak cerita yang menyedihkan, penuh dengan penderitaan dan perjuangan, tapi tetap sikap Nabi SAW adalah bersabar. Tidak pernah beliau berhenti untuk kemudian berharap kebaikan dan hidayah untuk umatnya. Didoakan terus, didoakan terus, didoakan terus. Bahkan suatu saat dalam perang Uhud, ketika Nabi Muhammad SAW terluka sampai berdarah, Nabi Muhammad SAW sempat mendoakan kejelekan untuk beberapa orang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam musnadnya, bahwa Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allahumma la'an Al-Harith ibn Hisham, Allahumma la'an Suhail ibn Amr, Allahumma la'an Safwan ibn Umayyah. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Safwan bin Umayyah. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba alaihim, aw yu'adzibahum, fa innahum zalimun. Artinya, urusan itu bukan kembali kepadamu, wahai Muhammad. Atau Allah menerima taubat mereka, mengazab mereka karena mereka orang yang zalim. Artinya, hidayah itu Allah yang punya. 3 orang yang sebelumnya dalam barisan musuh, memimpin untuk menyerang kaum muslimin, sempat didoakan jelek oleh Nabi SAW. 3 nama yang tersebut tadi akhirnya masuk Islam. Wa hasuna islamuhum, dan keislaman mereka baik. Fatiba alaihim kullihim. 3-tiganya, Al-Harith bin Hisham, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, kemudian masuk Islam dan taubat mereka diterima semua. Artinya, walaupun sempat Nabi Muhammad SAW sekali itu mendoakan laknat, lalu turun ayat yang mengingatkan bahwa hidayah itu Allah yang punya, sehingga tidak mendoakan kejelekan untuk orang yang membenci sekalipun, tidak berharapkan laknat kepada orang yang memusuhi sekalipun, namun berdoa, Allahumma hdi Thaqifan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Umma Abi Hurairah. Berapa banyak dan berapa sering Nabi Muhammad SAW itu mendoakan hidayah. Nah, walaupun ada yang kemudian tidak terkabul, seperti harapan Nabi Muhammad SAW agar pamannya Abu Talib masuk Islam. Tetapi tugas dan kewajiban kita adalah terus optimis, sabar, jangan berhenti berdoa. Poin ini saja, kita perlu berbenah diri. Sering-sering mendoakan hidayah. Tentang hal ini saja, kita perlu berkaca lagi. Sudah semangat apa kita mendoakan hidayah? Sudah sesering dan sebanyak apa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang kita kasih itu mendapatkan hidayah? Sering, kadang, jarang, atau bisa dikatakan hampir tidak pernah sama sekali. Dan ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang kafir.
Seperti dalam kisah-kisah tadi. Tetapi siapa saja. Ya. Kita sebagai orang tua yang punya anak usia remaja, yang sedang susah-susahnya untuk diatur dan diarahkan, yang lebih banyak membentak dan menolak, yang lebih sering membuat susah, doakan, ya Allah berikan hidayah untuk anakku, berikan hidayah untuk anakku, berikanlah hidayah untuk anakku. Jangan berhenti itu. Kita sebagai seorang guru, seorang ustadz, pun seperti itu, punya murid yang bandel, punya murid yang beling, punya murid yang susah diatur, punya murid yang sering terlambat pelajaran. Ya sebagai guru, doakan terus untuk murid-muridnya. Maka pertanyaannya, berapa kali sih kita mendoakan kebaikan untuk murid-murid kita? Ya. Apalagi secara khusus menyebut namanya, berapa kali sih? Kok kemudian memilih untuk pesimis, putus asa, kemudian sudahlah saya angkat tangan saja. Berapa kali kita mendoakan dan memohon kepada Allah agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Komunikasi saja jarang, menjenguk apalagi. Berharap sekali dua kali berdoa orang tuanya dapat hidayah. Padahal itu harusnya berkali-kali dan berulang-ulang, terus-menerus mendoakan agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Seorang istri yang melihat suaminya susah diajak untuk ibadah, sering terlambat sholat, kurang semangat dalam bertahun, doakan saja. Tidak usah berdebat, nggak usah banyak bicara. Apalagi kalau berbicara, setiap kali berbicara, justru akan menimbulkan perselisihan. Udah doakan terus, ya Allah berikan hidayah untuk suamiku, berikan hidayah untuk suamiku, berikan hidayah untuk suamiku. Seorang suami yang ingin istrinya juga mengenal dakwah ini dengan baik dan mencintainya. Dianya sudah semangat, dianya sudah senang, tapi istrinya masih seperti itu, orang awam bilangnya. Jangankan ngaji, berhijab saja masih belum syar'i. Diminta ini, diminta itu untuk sesuai dengan tatanan seorang muslimah, tapi ternyata masih jauh. Doakan, ya Allah berikan hidayah untuk istriku, berikan hidayah untuk istriku, berikan hidayah untuk istriku. Dan tentunya kita selalu mendoakan hidayah untuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Karena kebaikan pemerintah adalah kebaikan untuk rakyatnya juga. Dan tidak kalah penting adalah kita mendoakan agar Ahlus Sunnah Salafiyin di Indonesia secara khusus selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar ustaz-ustaz kita, para asatidzah, selalu diberi kesabaran, diberikan kekuatan untuk membimbing di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, tidak ada batasnya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.